Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohmatus Saidah, NIM 1819145. Saya Afini Holida, NIM 1819152. Nama saya Answira, NIM 1819159. Dari program Tadris IPS semester 5. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, ada 3 subbab dalam materi interaksi keuangan di kehidupan negara-negara ASEAN. Yang pertama, mengenal negara-negara ASEAN. Yang kedua, interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk materi yang pertama yaitu ada letak geografis negara ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diperakasai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Hasil laut memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Di antara anggota-anggota ASEAN yang lainnya, hanya negara Laos yang tidak memiliki laut. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan 2 benua yaitu Asia dan Australia. Berdasarkan bentuk secara grafis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kompak, yakni berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya ada di negara Indonesia. Yang ketiga, elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Dan yang terakhir, protruded, yakni bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya seperti di Thailand dan Myanmar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afini. Kepadanya dipersilakan. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Melalui organisasi internasional, kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai dunia. Contohnya, ASEAN merupakan
merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Dalam kerjasama terdapat faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong di sini ada dua, yakni satu, persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Setiap suatu negara pasti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan di sini contohnya negara Indonesia dengan negara Malaysia. Kedua negara tersebut sama-sama memiliki persamaan, yakni sumber daya alamnya. Mereka sama-sama memiliki laut, yang laut tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dari setiap warga negara tersebut. Yang kedua, memiliki persamaan dan perbedaan wilayah. Seperti Indonesia pun juga seperti itu. Indonesia sama Malaysia, mereka memiliki persamaan dan perbedaan wilayah. Dalam perbedaan di sini, Indonesia memiliki kawasan wilayah yang sangat luas dari berbagai pulau. Dengan Malaysia, dia hanya memiliki sedikit pulau dari negaranya tersebut. Faktor penghambat. Faktor penghambat di sini ada 4. Yang pertama, perbedaan ideologi. Dalam perbedaan ideologi ini, faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menuntut diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing berdampak pada keharmonisan. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Dalam kerjasama antar negara, memiliki kepentingan yang berbeda berdampak pada keharmonisan. Oke, saya akan melanjutkan tentang materi interaksi atau kerjasama antar negara-negara ASEAN. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap anggota negara. Kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dan keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisir masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Nah, tentunya ada bentuk-bentuk kerjasama sebagai berikut. Bentuk kerjasama yang pertama adalah bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Contohnya, yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Contoh yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Contoh yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan pendudukan dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Bentuk kerjasama yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan atau seperti makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement ATA, serta penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kedua adalah bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Mohon maaf, itu gambarnya salah tulisan ya. Oke. Bentuk kerjasama politik ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN.
Kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN, Traktat Persahabatan, dan kerjasama Treaty of Amity and Cooperation atau TAC in Southeast Asia dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum (ARF) untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Bentuk kerjasama yang ketiga adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatnya kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama, ASEAN Council of Teacher Conference ACT di Sanur, Denpasar, Sabtu 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. Dan yang keempat, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Untuk materi yang ketiga adalah pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tentunya, dalam bentuk kerjasama atau interaksi antar negara, ada pengaruh atau dampaknya. Nah, ada 4 pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, seperti faktor iklim, faktor geologi. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Tentunya akan ada teknologi-teknologi baru yang akan mempengaruhi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, pengaruh konversi lahan, pertanian di industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya seperti itu. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. See you.